selamat datang di Jakarta Pintar bersama saya Adi Mutiarani yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Hari ini topik kita frustik dan nyata banget nih. Kota kita ini kan lagi digaspol banget ya buat jadi global city. Nah, konsekuensinya metode belajar di kelas juga harus berubah total. Gak bisa lagi tuh cuma pakai metode spidol dan papan tulis atau sekedar ngegelin guru ceramah sampai ngantuk. Hari ini kita akan bahas isu mengenai metode pembelajaran buat anak cucu kita yang lebih efektif dan cermat di era digital serta solusi apa yang disediakan pemerintah. Nah, di Zoom ini udah ramai banget nih ada teman-teman saya yang ahli di bidang pendidikan. Ada Mbak Liza, Mas Anam, Mbak Dea, Mas Handodong. Halo semuanya. Hai. Nah, saya mau langsung nodong Mbak Liza nih sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan. Bagaimana sih Mbak kondisi pembelajaran di sekolah saat ini? Oke, kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, kita melihat kondisi pendidikan saat ini banyak kemajuan yang sudah dicapai nih oleh sekolah dan para guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik serta memanfaatkan teknologi. Namun, kita masih menghadapi tantangan dan pemerataan pemanfaatan teknologi dan akses sumber pelajaran. Nah, karena itu kolaborasi dan inovasi itu perlu banget kita dorong untuk supaya peserta didik mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Saya optimis dengan mendukung semua pihak dengan dukungan semua pihak kita dapat mewujudkan pendidikan yang semakin baik untuk generasi masa depan. Wah, berarti perlu inovasi nih ya dalam pembelajaran. Mas Anam, kalau dari Kemendikdasman, apa sih langkah yang udah dilakukan pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut? Dari pemerintah itu melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong transformasi digital di dunia pendidikan. Salah satu upayanya dilakukan dengan menghadirkan berbagai platform pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik. Platform ini dirancang untuk mendukung proses belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik di era digital saat ini. Menarik sekali. Nah, Mas Handono kan bergerak di bidang teknologi pendidikan nih. Kenapa sih pengguna platform itu disediakan pemerintah itu menjadi lebih penting? Terima kasih Mbak Ade. Platform yang dikembangkan pemerintah memiliki beberapa keunggulan. Selain mendukung proses pembelajaran, platform tersebut juga memperhatikan aspek keamanan data, pelindungan privasi penggunaan, dan integrasi dengan ekosistem pendidikan nasional. Guru juga bisa membagikan materi dan soal-soal latihan serta murid bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, sekolah dapat memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa khawatir terhadap keamanan informasi serta proses pembelajaran jadi lebih mudah. Nah, ini dia nih krusial banget emang. Memang benar ya, kalau platformnya langsung dibikin sama pemerintah tuh rasa aman itu beda banget ya. Tapi bentar, sekarang saya mau nanya dulu pengalaman langsung dari guru kita, yaitu Mbak Dea sebagai pengguna. Gimana sih Mbak pengalamannya selama menggunakan platform pembelajaran digital ini? Oke, thank you Mbak De. Saya sebagai pendidik ngerasain banget nih bahwa penggunaan platform pembelajaran digital ini sangat-sangat membantu. Benefit pertama nih ya, materi dapat dibagikan lebih mudah. Tugas dapat dipantau secara daring, kemudian komunikasi dengan peserta didik juga menjadi lebih efektif. Selain itu, saya bisa melihat perkembangan anak-anak secara lebih cepat dan akurat, begitu Mbak. Wah, kalau dengar cerita langsung dari guru di lapangan, kayaknya kayak gini tuh happy banget ya. Kelihatan banget kalau Mbak Dea tuh udah dapet banget tuh vibe smart ASN-nya. Adaptif, keren, dan gak alergi tuh sama teknologi. Kalau pengaruhnya ada nggak sih Mbak terhadap efektivitas pembelajaran? Kalau untuk pengaruhnya sendiri, pertama pembelajaran menjadi lebih cermat Mbak. Karena nih ya, guru dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan data yang tersedia. Selain itu, peserta didik juga bisa mengakses materi kapan saja, sehingga proses belajar tidak terbatas pada jam pelajaran di kelas, begitu. Bener banget Mbak, ini dia yang namanya smart teaching. Kalau dulu tuh guru-guru kita ngajar pakai sistem pukul rata ya, atau buat satu kelas. Sekarang berkat data kita bisa lebih personal. Guru tuh jadi tahu persis mana yang harus diulang karena murid-muridnya masih belum paham. Mbak Liza, kalau dari Dinas Pendidikan gimana dukungannya terhadap penerapan platform digital ini? Dari Dinas Pendidikan sendiri, kita berkomitmen untuk mendukung transformasi digital melalui peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pendukung, dan pendampingan kepada satuan pendidikan. Nah, kami ingin memastikan bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran. Harapannya platform ini berjalan dengan membantu guru supaya mengajarnya lebih efektif dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi semua peserta didik.
Wah, nggak kerasa nih guys, kita udah di penghujung obrolan. Seru banget ya pembahasan kita hari ini. Makasih banyak buat teman-teman saya yang udah berbagi ilmu dan pengalaman kerennya. Jadi kesimpulannya, jelas transformasi digital adalah kunci kemajuan pendidikan kita. Kolaborasi platform keren dari Kemendikbudristek dan keamanan kuat dari Pusdatin terbukti jadi game changer. Dampaknya langsung dirasain nih sama guru kita yaitu Mbak Dea, di mana ngajar jadi lebih praktis dan personal berbasis data. Biar makin maksimal, Dinas Pendidikan juga siap mengawal lewat pelatihan dan pendampingan. Intinya, teknologi canggih nggak akan jalan tanpa kerjasama. Yuk kita bergerak bersama dan manfaatin teknologi secara bijak demi masa depan anak bangsa. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Tetap semangat dan salam pendidikan. Bye-bye!